Risa Adhitama bukan sekadar wanita sukses. Pada usianya yang baru menginjak kepala 3, ia adalah representasi sempurna dari kemandirian finansial dan kekuatan korporat. Direktur utama di sebuah perusahaan konsultan multinasional, dengan aset berupa saham, properti mewah di jantung kota, dan tentu saja, rumah minimalis megah dengan kaca-kaca besar yang menghadap langsung ke panorama gemerlap Jakarta. Rumah yang menjadi saksi bisu pernikahan 5 tahunnya dengan Bima. Rumah itu adalah milik Risa seutuhnya. Mobil sedan premium yang terparkir rapi di garasi adalah hadiah ulang tahun darinya. Bahkan kartu kredit platinum tanpa batas yang selalu Bima gunakan untuk menjamu teman-temannya atau membeli barang-barang gadget terbaru, sepenuhnya di bawah nama dan limit Risa. Bima, di sisi lain, bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan kecil, sebuah pekerjaan yang lebih tampak seperti hobi daripada sumber penghasilan. Gajinya hanya cukup untuk biaya bensin dan kopi, sementara gaya hidupnya ditanggung penuh oleh imperium finansial Risa. Bima adalah pria yang menawan, dengan senyum ramah yang mampu meluluhkan hati banyak orang, termasuk Risa di masa lalu. Namun, seiring waktu, kehangatan itu berubah menjadi kemalasan yang berlumur kenyamanan. Dia telah menjadi bagian dari perabot mewah di rumah itu. Nyaman ada di sana, tetapi tidak esensial. Pernikahan Risa dan Bima memang tampak ideal di mata publik. Dua insan muda, sukses, dan hidup tanpa kekurangan. Namun, di balik dinding kaca yang tembus pandang, ada satu kekosongan yang perlahan menggerogoti segalanya. Ketidakhadiran seorang anak. 5 tahun berlalu, berbagai program kesuburan sudah dijalani Risa dan Bima. Semuanya nihil. Walaupun Risa berusaha tegar dan percaya pada takdir, masalah ini menjadi amunisi sempurna bagi ibu mertua, Im, Nyonya Saraswati, untuk melancarkan serangan psikologis. Im adalah sosok yang manipulatif, melihat kegagalan Risa sebagai cacat permanen yang menghalangi Bima untuk memiliki keturunan demi meneruskan marga keluarga mereka yang sebetulnya tidak begitu terpandang itu. Wanita itu harusnya melahirkan. Riz, untuk apa punya uang sebanyak ini kalau tidak ada penerus darah Bima? Kalimat-kalimat tajam itu selalu dilontarkan Im setiap kali berkunjung, seringkali di hadapan Bima yang hanya bisa menunduk pasrah, tidak berani membela istrinya yang telah memberinya segalanya. Risa menduga, Imlah yang paling gencar mendesak Bima untuk mencari cara lain, bahkan sejak 2 tahun terakhir. Desakan itu kini sudah menjadi bisikan racun yang tak terhindarkan. Ketegangan ini mencapai titik didihnya 2 minggu terakhir. Im menelepon Risa setiap hari, bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk menceramahi tentang program bayi tabung baru atau menyarankan ritual tradisional aneh. Risa, lelah dengan tuntutan yang tak berkesudahan, mulai menjaga jarak emosional. Hubungannya dengan Bima menjadi dingin, dipenuhi keheningan dan kebohongan kecil yang tidak terucapkan. Malam-malam mereka lebih sering dihabiskan Risa di ruang kerjanya, sedangkan Bima asyik bermain game di ruang tengah. Malam itu, sekitar pukul 8, Risa baru saja menyelesaikan konferensi video dengan kantor pusat di London ketika Bima muncul di pintu ruang kerjanya. Wajah Bima pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun pendingin ruangan menyala maksimal. "Sayang," Bima memulai, suaranya sedikit bergetar. Aku harus pergi sekarang." Risa mengangkat alis, melepaskan kacamata bacanya dengan gerakan lambat dan elegan. "Pergi? Kemana? Ini sudah malam, Bim." Ibu sakit keras. Riz tiba-tiba masuk rumah sakit. Kondisinya kritis, kata Paman Hadi. Bima berusaha terdengar sedih dan khawatir, tetapi sorot matanya yang tidak mau bertemu pandang dengan Risa menceritakan kisah yang berbeda. Matanya tampak terlalu gugup, bukan takut kehilangan. Risa, yang terlatih membaca bahasa tubuh dalam negosiasi bisnis bernilai jutaan dolar, segera menangkap kejanggalan itu. Jika Im sakit keras dan kritis, pasti ada banyak panggilan masuk ke ponsel Bima. Seharusnya ada kepanikan, air mata, atau minimal, Im akan meneleponnya langsung untuk memintanya datang dan membantu mengatur administrasi rumah sakit, karena Im selalu tahu Risa adalah yang paling cakap dalam hal-hal darurat seperti itu. "Rumah sakit mana, Bim? Aku akan minta sopir menyiapkan mobilku, dan aku akan minta sekretarisku mengurus administrasi dan menghubungi dokter terbaik," tawar Risa,
menguji kejujuran Bima. Bima langsung menggeleng cepat. Tidak perlu, Riz. Jangan repot-repot. Aku sudah di sana sekarang. Maksudku, aku akan langsung ke sana. Jaraknya jauh, dan aku tidak mau merepotkanmu. Lagi pula, ibu hanya mau aku yang merawatnya. Dia kangen aku. Alasan yang aneh untuk kondisi kritis. Risa terdiam sejenak, menatap suaminya dengan tatapan dingin, layaknya seorang CEO yang sedang mengevaluasi proposal yang cacat logika. Aku tidak mendengar kabar dari siapapun. Bim. Tidak dari Bibi Rina. Tidak dari Paman Hadi. Kamu yakin ibu kritis? Bima menelan ludah. Tolong, Riz. Jangan mempersulit. Aku hanya perlu menemaninya beberapa hari. Ponselku mungkin tidak aktif karena sinyal di sana buruk. Aku janji akan segera menghubungimu. Risa menyadari, ini bukan soal sakit keras. Ini adalah kebohongan yang direncanakan, ditutupi oleh drama yang buruk. Namun, Risa memutuskan untuk tidak melawan saat itu. Ia hanya mengangguk pelan. Baiklah, Bima. Hati-hati di jalan. Jangan lupa bawa kemeja yang baru aku belikan minggu lalu. Itu kemeja kesukaanmu. Bima terkejut seolah Risa baru saja memberikan izin cuti tanpa batas. Ya, tentu, Riz. Aku akan bawa. Terima kasih. Aku pergi dulu. Bima buru-buru mencium pipi Risa dengan gerakan cepat dan canggung, lalu bergegas keluar. Risa hanya duduk terpaku di kursinya, tidak bergerak. Dingin. Kepergian Bima terasa begitu hampa, tanpa pelukan perpisahan yang tulus, hanya kelegaan tersembunyi. Tepat setelah pintu kamar tertutup, Risa meraih ponselnya. Ia tidak menelepon rumah sakit. Ia menelepon kontak teratas di daftar favoritnya. Bambang, pengacara keluarga. Risa tahu, permainan telah dimulai, dan dia tidak akan menjadi korban yang pasrah dalam sandiwara murahan ini. Keheningan yang ditinggalkan Bima setelah kepergiannya terasa lebih memekakan telinga daripada keramaian kota di luar jendela kaca apartemen Risa. Sudah 1 hari penuh sejak Bima pamit dengan wajah gugup, dan kecurigaan Risa kini mengeras menjadi keyakinan yang tajam. Bima hanya mengirimkan 2 pesan singkat, berisi kebohongan yang semakin tipis. Ibu makin lemah, dan sinyal hilang, nanti aku telepon. Risa tahu, pria itu tidak berada di tempat yang sinyalnya mati, melainkan di suatu tempat di mana ia sengaja memilih untuk mematikan komunikasinya dengan sang istri sah. Risa, dengan naluri bisnisnya yang tajam, tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban pasif dari sandiwara buruk ini. Risa mencoba menghubungi nomor rumah mertuanya, Nyonya Saraswati. Setelah deringan kelima, suara serak Bima menjawab. Ada apa, Riz? Aku sedang sibuk mengurus ibu. Suaranya terdengar tegang, dan Risa bisa mendengar suara ramai, samar-samar, seperti alunan musik dan obrolan banyak orang di latar belakang. Sama sekali bukan suasana rumah sakit atau klinik desa yang Bima klaim. Risa menuntut tahu nama rumah sakit dan dokter yang merawat Im, menawarkan untuk mengirim tim medis terbaik perusahaannya. Bima panik, suaranya meninggi, bersikeras bahwa Im hanya mau dirawat di klinik desa, karena rewel, dan tidak ingin Risa merepotkan diri. Tolong, Riz, jangan berlebihan. Ini hanya demam tinggi, kata Bima, yang terdengar seperti ia sedang membaca naskah. Risa menutup telepon tanpa berkata-kata, mencatat setiap inkonsistensi. Tidak mau buang waktu, Risa segera memanggil Dina, asisten pribadinya yang cerdas dan loyal. Sebagai seorang eksekutif yang terbiasa mendapatkan hasil yang akurat, Risa mendelegasikan investigasi ini dengan presisi seorang CEO yang sedang mencurigai adanya penyelewengan dana. Dina, aku butuh 3 hal. Risa memulai, matanya setajam mata elang. Pertama, hubungi Paman Hadi dan tanyakan langsung kabar Ibu Saraswati. Kedua, aku butuh rincian semua transaksi kartu kredit dan debit Bima dan Ibu Saraswati dalam 2 minggu terakhir yang melebihi 5 juta rupiah. Ketiga, cari tahu apakah ada pemesanan catering, tenda, atau izin keramaian untuk acara besar di alamat rumah mertuaku untuk akhir pekan ini. Hanya 2 jam berselang, Dina sudah kembali dengan 3 laporan yang mematikan.
Paman Hadi terdengar enggan dan bingung, hanya mengatakan Bima memintanya bungkam agar Risa tidak khawatir, sebuah alasan yang memperkuat kecurigaan adanya persekongkolan. Laporan transaksi keuangan menunjukkan anomali paling mencolok, tidak ada biaya pengobatan atau rawat inap, tetapi ada pembayaran dalam jumlah besar kepada vendor-vendor. Rinciannya terpampang jelas. Transfer kepada Eka Dekorasi Tenda dan Cahaya Angkasa Catering. Keduanya berlokasi di dekat rumah Im. Dan yang paling mengoyak logika dan hati Risa, Dina menemukan adanya pengajuan izin keramaian resmi untuk acara resepsi pernikahan adat Jawa di alamat itu, untuk hari yang sama ketika Bima mengklaim ibunya sekarat. Itu adalah bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan, dibiayai oleh uang Risa sendiri. Wajah Bima, yang berpura-pura sedih saat pamit, kini terasa menjijikan. Risa bangkit dari kursinya, amarahnya sudah mencapai titik didih, tetapi ia mengendalikannya dengan kedisiplinan tingkat tinggi. Ia menuju lemari pakaian. Teringat pada kemeja sutra putih gading mahal dari Milan yang baru ia belikan, kemeja kesayangan Bima yang ia minta untuk dibawa. Kemeja itu raib. Risa kemudian mengaduk tas travel Bima yang ditinggalkan terburu-buru. Di sana, tersembunyi di saku samping, ia menemukan sebuah kotak kecil. Isi kotak itu, alih-alih obat-obatan, adalah sepasang cincin kawin baru, berukir nama Bima dan nama wanita lain, Melati. Ini adalah pukulan yang mematikan. Bima bukan hanya mengkhianati pernikahan mereka, ia membiayai pesta itu dengan dana dari Risa, merencanakan pengkhianatan ini di belakang punggungnya, dan menggunakan alasan penyakit ibunya sebagai tameng untuk mencari wanita yang dianggap subur oleh keluarga mertuanya. Nama Melati terasa seperti api yang membakar sisa-sisa kesabaran Risa. Risa kini tidak lagi merasa sedih. Perasaan itu telah digantikan oleh kemarahan yang dingin dan tekad yang bulat. Ia melihat cincin itu, lalu menutup kotak. Air matanya telah mengering dan berubah menjadi rencana pembalasan. Ia mengkonfirmasi lokasi mobil Bima melalui GPS yang terpasang. Mobil itu memang terparkir rapi di dekat rumah Im. Kemudian, ia menelepon Bambang, pengacara keluarganya. Pak Bambang, batalkan semua janji saya untuk 3 hari ke depan. Saya akan mengambil cuti mendadak. Perintah Risa. Masalah keluarga. Pak, saya ingin Anda bersiaga penuh. Saya akan mengirimkan notifikasi mendadak. Begitu saya kirim, saya ingin Anda segera memproses segala dokumen yang diperlukan untuk 1. Pengajuan cerai sesegera mungkin. 2. Pembekuan dan pengalihan hak milik mobil, rumah, dan semua aset yang saya pinjamkan kepada Bima. 3. Pemblokiran total semua kartu kredit dan debit yang terhubung dengan rekening saya, atas nama Bima dan Ibu Saraswati, tanpa kecuali. Bambang, yang mengenal Risa sebagai klien rasional, terkejut, namun ia mengangguk. Saya siaga penuh. Tapi, mengapa begitu mendadak dan harus secepat ini? Risa tersenyum tipis, senyuman predator. Karena saya tidak akan menceraikannya di meja pengadilan, Pak Bambang. Saya akan menceraikannya di tempat pesta pernikahannya. Saya ingin dia kehilangan segalanya di saat dia mengira telah mendapatkan segalanya. Risa menutup telepon, mengganti pakaiannya menjadi power suit terbaiknya. Ia mengambil kunci mobil pribadinya. Ia adalah algojo yang akan datang untuk menghancurkan kebahagiaan palsu itu. Jalan tol Trans Jawa adalah jalur lurus yang ironisnya dipenuhi belokan-belokan emosi dalam diri Risa. Ia mengendarai Audi Q5 miliknya, mobil yang ia beli sendiri dengan keringatnya, meninggalkan mobil sedan premium yang kini diparkir Bima di depan rumah mertuanya. Risa tidak membawa sopir. Ia membutuhkan kendali penuh atas perjalanannya, kecepatan, dan suasana hatinya. Di kursi penumpang, tas kulit brandednya tergeletak, bukan berisi pakaian, melainkan laptop kerja, dokumen-dokumen penting, dan ponsel kedua yang hanya terhubung dengan pengacara pribadinya, Bambang. Keputusannya telah bulat, dan kini, kemarahan yang membara di bab 2 berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Risa adalah seorang wanita yang terbiasa menghadapi krisis jutaan dolar. Pernikahan, ternyata, hanyalah sebuah kontrak yang cacat, dan kini saatnya melakukan pemutusan kontrak secara paksa.
Setiap kali bayangan wajah Bima yang berbohong dengan mata gugup melintas, Risa hanya menekan pedal gas lebih dalam. Risa telah mengatur strategi. Ia akan tiba tepat setelah akad nikah atau saat resepsi baru dimulai. Waktu yang paling mematikan. Ia ingin memastikan bahwa Bima telah menyelesaikan ritual pengkhianatannya, sehingga tidak ada jalan kembali, dan pembalasan Risa akan menjadi puncak drama yang tak terlupakan. Selama perjalanan 3 jam itu, Risa tidak menyentuh radio. Keheningan di dalam mobil memberinya waktu untuk meninjau ulang rencananya. Ia mengirimkan satu pesan kepada Bambang, mengaktifkan protokol Delta. Pesan itu berisi, "Go! Total blok ATM dan semua kartu. Force transfer hak milik mobil dan rumah malam ini juga. Siapkan surat cerai di meja besok pagi." Dalam beberapa menit, sebuah notifikasi balasan masuk. "Done, Bu Risa. Semua akses finansial Bima dan IM terblokir per detik ini." Otomatis, Risa menarik napas panjang. Itu adalah langkah pertama yang paling krusial. Bima kini hanya memiliki dompet kosong, ponsel yang sebentar lagi tagihannya tidak terbayar, dan mobil yang secara teknis sudah menjadi milik perusahaan Risa lagi. Saat Audinya mulai memasuki jalanan kota pinggiran, suasana mulai berubah. Hawa pedesaan yang sejuk kini digantikan oleh kemacetan yang disebabkan oleh persiapan hajatan. Musik campur sari yang keras mulai terdengar sayup-sayup. Semakin lama semakin jelas. Risa memarkir mobilnya agak jauh dari lokasi, di sudut yang gelap dan tersembunyi, seperti seorang agen yang akan melakukan infiltrasi. Ia keluar dari mobil, mengenakan powersuit hitam yang elegan, dengan sepatu hak tinggi yang kokoh, bukan pakaian untuk menghadiri resepsi, tetapi pakaian perang. Risa memastikan penampilannya sempurna. Rambut digelung rapi, riasan minimalis namun tegas, dan tatapan mata yang memancarkan aura bahaya. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang di pesta itu tahu siapa yang baru saja datang, dan siapa yang baru saja membuat kekacauan. Saat Risa berjalan mendekat, pemandangan itu menyambutnya, menusuk matanya bagai ribuan jarum. Di depan rumah mertua yang selama ini dianggap Risa sebagai rumah kedua Bima, berdiri lengkungan megah yang terbuat dari rangkaian daun kelapa muda, janur kuning. Itu adalah simbol absolut dari sebuah pernikahan baru. Janur kuning itu dihiasi bunga-bunga segar yang indah, menjulang tinggi, seolah mengejek penderitaannya selama 5 tahun. Di bawah janur kuning itu, lalu lalang para tamu yang berpakaian rapi, bersalaman dengan ibu mertua, Nyonya Saraswati, yang berdiri di pintu masuk dengan senyum lebar, memancarkan aura bahagia dan kemenangan yang menjijikan. Rumah itu telah disulap menjadi tempat resepsi yang ramai. Tenda-tenda berdekorasi indah, meja catering yang dipenuhi hidangan, dan dentuman musik yang memekakan telinga. Rumah itu, yang selama ini diceritakan Bima dalam keadaan sepi dan ditinggalkan, kini hidup dengan pesta yang dibiayai oleh kartu kredit Risa. Melihat Im yang begitu bahagia, senyum itu, sorot mata penuh kepuasan itu, membuat amarah Risa kembali menyala. Kebahagiaan Im didirikan di atas penderitaan Risa, dan kini Risa datang untuk menarik karpet dari bawah kaki mereka. Risa tidak melihat Bima. Ia pasti masih berada di dalam, sedang bersama pengantin barunya, Melati. Risa berhenti sejenak, di ambang keramaian itu, mengambil napas panjang. Ia menguatkan hati. Ini bukan saatnya untuk menangis, bukan saatnya untuk mempertanyakan kenapa. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia melangkah maju, kakinya yang berhak tinggi menapak pasti di atas paving block. Setiap langkahnya terasa seperti guntur yang akan segera menghantam. Risa masuk ke dalam gerbang yang dihiasi janur kuning, membawa dirinya dan sebuah bom waktu yang baru saja ia aktifkan. Pesta itu akan segera berakhir. Risa berjalan melintasi halaman yang penuh dengan tamu undangan. Musik campur sari yang riuh kini terasa seperti iringan drum perang yang mengumumkan kedatangannya. Mata-mata mulai melirik, berbisik-bisik, mengamati sosok Risa yang berpakaian formal dan mahal, sangat kontras dengan suasana pedesaan. Risa mengabaikan semua tatapan itu, fokus pada target pertamanya, Nyonya Saraswati. Ibu mertua, yang Risa panggil Im, sedang tertawa lebar, menerima ucapan selamat dari seorang kerabat. Wajahnya berseri-seri,
dipenuhi kebanggaan. Ketika pandangan Im menangkap siluet Risa di pintu masuk tenda, senyum di wajahnya langsung membeku, seperti topeng yang retak. Wajahnya yang semula cerah berubah pucat pasi. Matanya membelalak penuh kengerian. Risa melangkah mendekat. Langkahnya lambat. Sengaja. Memberi waktu bagi semua orang untuk melihat, memahami, dan berbisik. Ketika Risa berdiri tepat di depan Im, Risa tidak mengucapkan salam. "Sedang sakit keras, Bu?" Tanya Risa dengan suara yang lembut, tetapi dingin dan mematikan. Hanya cukup didengar oleh Im dan beberapa kerabat terdekat. Im tergagap, mencoba menguasai diri. "Risa? Kak, kenapa kamu di sini? Ibu sudah bilang jangan merepotkan." Im mencoba menarik Risa ke samping, menjauh dari kerumunan. Risa menolak ditarik. Ia menahan lengan Im, cengkeramannya sekuat baja. "Kenapa saya di sini? Tentu saja untuk menjenguk mertua yang sakit. Tapi sepertinya saya salah tempat. Ini bukan rumah sakit, Bu. Ini panggung sandiwara yang sangat mahal, dibiayai oleh suami saya, menggunakan uang dari rekening bank saya." Risa menekankan kata-kata, "suami saya," dan "uang saya," dengan intonasi yang menusuk. Im kini mulai panik. Ia berbisik kasar, "Tutup mulutmu, Risa. Ini acara penting keluarga. Pergi sekarang atau aku usir." Risa tertawa, tawa yang kering dan tanpa kebahagiaan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan kamera ke janur kuning di belakang Im. "Ini yang harusnya menjadi berita, Bu. Janur kuning ini, simbol pengkhianatan yang kalian rayakan. Saya datang bukan untuk diusir, Bu. Saya datang untuk mengakhiri kontrak ini." Pada saat yang sama, keramaian mendadak pecah di bagian dalam tenda. Risa tahu saatnya telah tiba. Di pelaminan yang didominasi dekorasi bunga-bunga melati putih, berdiri Bima, suaminya, mengenakan kemeja putih gading yang Risa belikan, kemeja yang ia curi dari lemari mereka. Di sampingnya, berdiri Melati, seorang wanita muda dengan kebaya pengantin adat Jawa yang cantik. Bima terlihat tampan, tetapi senyum di wajahnya lenyap begitu ia melihat Risa. Rasa terkejut bercampur rasa bersalah, malu, dan kepanikan total menghantamnya. Ia berdiri mematung, seolah kakinya terpaku di atas panggung kehormatan. Risa menarik paksa tangannya dari cengkeraman Im dan berjalan lurus menuju pelaminan, melewati tamu-tamu yang kini terdiam total. Musik pun mendadak berhenti, menciptakan keheningan mencekam. Risa berdiri tepat di depan Bima dan Melati. Bima berbisik, memohon, "Risa, kita bicara di dalam. Jangan di sini." Risa tidak mengacuhkan Bima. Ia menatap Melati, istri kedua suaminya. Wanita itu terlihat bingung, ketakutan, dan mulai menangis. "Kamu Melati?" tanya Risa. Melati hanya mengangguk pelan. Air matanya mulai menetes. "Pernikahan ini sah, di mata agama atau negara?" tanya Risa. Nadanya terdengar seperti seorang hakim. Melati menatap Bima, yang hanya bisa menundukkan kepala. Im, yang sudah berhasil mencapai pelaminan, berteriak, "Tentu saja sah. Kami punya izin." Risa mengalihkan pandangannya tajam ke arah Bima. "Bima, aku datang bukan untuk mengemis. Aku datang untuk menyelesaikan ini. Aku tahu semua, dari transfer catering sampai cincin dengan nama wanita lain di tasmu." Risa mengeluarkan kotak cincin kawin Bima dan Melati yang ia temukan di bab 2, melemparkannya ke lantai pelaminan, dan cincin itu berguling di depan kaki Melati. "Pesta ini, kemeja ini, biaya ibu mertua sakit ini, semua dibiayai oleh perusahaan dan kerja kerasku. Dan sekarang, aku datang untuk menagih." Risa mengeluarkan 2 lembar kertas tebal dari tasnya, yang telah ia siapkan di perjalanan. Itu adalah surat pernyataan pemutusan kontrak dan kuasa hukum. "Bima Adhitama," kata Risa. Suaranya kini lantang dan jelas, cukup keras untuk didengar oleh seluruh tamu undangan. "Mulai detik ini, di hadapan Tuhan, keluarga, dan para saksi pengkhianatanmu ini, aku, Risa Adhitama, menceraikanmu. Aku gugat cerai kamu dengan tuduhan penipuan, perselingkuhan,
dan penggelapan aset keluarga. Bima ambruk. Ia mencoba memegang kaki Risa. Risa, jangan begini. Aku bisa jelaskan. Risa mundur selangkah, menjaga jarak seolah Bima adalah benda kotor. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Aku hanya punya 2 hal untuk kamu dan istri barumu, Melati. Risa menoleh ke arah Im, lalu ke semua tamu. Semua orang dengar baik-baik. Sejak 1 jam yang lalu, protokol Delta sudah aktif. Rumah mewah tempat kalian tinggal? Itu adalah rumah dinas atas nama perusahaan saya, dan kini sudah dialihkan haknya kembali. Mobil sedan yang kamu banggakan itu? Sudah saya tarik hak kepemilikannya. Semua kartu kredit dan ATM yang kamu dan Ibu Saraswati gunakan untuk membiayai pesta pengkhianatan ini, sudah saya blokir permanen. Total. Wajah Bima berubah dari ketakutan menjadi keputusasaan yang total. Ia benar-benar hanya memiliki kemeja putih gading yang ia kenakan. Nikmati pesta pernikahan yang kamu bayar dengan pengkhianatan, Bima. Karena mulai sekarang, kamu dan istrimu harus memulai dari nol. Bahkan untuk membeli beras pun, kalian tidak punya uang. Kamu sudah bebas dari tuntutan anak. Dan aku, bebas dari suami dan keluarga mertua manipulatif. Risa menjatuhkan 2 lembar kertas di kaki Bima, lalu berbalik. Di belakangnya, suasana hening total. Hanya terdengar isak tangis Melati dan raungan amarah Im yang tertahan. Risa berjalan keluar, elegan dan tegak, meninggalkan pesta yang hancur berantakan. Ia tidak menoleh ke belakang, melangkah menuju mobilnya yang menunggu, meninggalkan janur kuning sebagai simbol kekalahan mereka yang memalukan. Risa mengemudi kembali ke Jakarta. Jalanan tol yang ia lalui kini tidak lagi terasa sebagai jalur ketegangan, melainkan sebagai jalan menuju kebebasan. Kekosongan di kursi penumpang kini terasa damai. Setelan powersuit hitamnya yang elegan masih dikenakan, tetapi kini aura kekuasaan yang dipancarkannya terasa lebih otentik, tak lagi terbebani oleh peran sebagai istri yang mengalah. Misi telah selesai. Risa telah menghancurkan sandiwara pernikahan palsu yang dibangun di atas pengkhianatan dan kemunafikan. Tiba di apartemen mewahnya, Risa tidak langsung beristirahat. Tengah malam itu juga, ia bertemu dengan Bambang, pengacara pribadinya, di kantor Risa yang terletak di lantai atas gedung pencakar langit. Di hadapan pemandangan lampu kota yang berkelip, Bambang menyajikan dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan secara rapi. Semua sudah beres, Bu Risa, lapor Bambang. Pemblokiran total sudah dikonfirmasi oleh pihak bank. Kartu kredit dan debit Bima serta Ibu Saraswati, termasuk ATM yang terhubung dengan rekening bersama, semuanya dibekukan. Pihak bank telah menandatangani surat bahwa transaksi apapun oleh Bima dan ibunya adalah penipuan yang terencana. Secara hukum, mereka kini hanya memiliki uang tunai yang mungkin ada di dompet mereka saat ini. Risa mengangguk puas. Dan mengenai aset, hak milik mobil sedan premium yang digunakan Bima dan rumah mewah itu telah dialihkan sepenuhnya ke bawah naungan PT Risa Mandiri Abadi, terhitung sejak pukul 15 tadi. Kami telah mengirimkan kurir untuk mengambil kunci mobil dan surat pernyataan pengosongan rumah. Mereka harus keluar dalam waktu 24 jam. Secara hukum, mereka adalah penyewa ilegal yang harus diusir. Risa menandatangani dokumen terakhir, surat gugatan cerai yang akan didaftarkan ke pengadilan esok hari. Ia resmi menjadi wanita lajang, kaya, dan bebas. Rasa sakit hati masih ada, tetapi rasa penyesalan lenyap total. Ia tidak kehilangan apa-apa, sebaliknya, ia mendapatkan kembali harga dirinya dan kekayaan yang sempat dihisap. Sementara Risa menikmati kemenangan yang dingin, suasana di rumah mertuanya berubah menjadi neraka. Begitu Risa pergi, keheningan mencekam langsung digantikan oleh teriakan panik. Pesta yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi Bima dan Melati, kini menjadi saksi kehancuran finansial mereka. Masalah pertama muncul dari vendor catering. Begitu kabar pemblokiran ATM menyebar di antara staf, kepala catering mendekati Im dan Bima. Tuan, Nyonya, kami butuh pembayaran sisa 50% yang dijanjikan tunai hari ini, ujarnya dengan nada menuntut. Bima, dengan wajah masih pucat pasi, mengeluarkan kartu debit Risa,
yang ia yakini masih aktif. Ia menggeseknya di mesin EDC. Transaction declined. Ia mencobanya lagi. Transaction declined. Ia mengganti dengan kartu kredit IM. Hasilnya sama. Kepanikan total melanda. Vendor lain, dekorasi, sound system, hingga sewa tenda, turut mendekat, menuntut pembayaran. IM, yang biasanya sombong, kini mengamuk. Ia menyalahkan Bima, ia menyalahkan Melati, dan terutama, ia menyumpahi Risa. Kenapa kamu tidak punya kartu debit sendiri, Bima? Kenapa kamu selalu mengandalkan wanita itu? Bima menelepon bank, tetapi ia hanya menerima jawaban yang sama. Rekening telah diblokir atas permintaan pemegang rekening utama karena dugaan aktivitas ilegal. Mereka kini terperangkap. Vendor-vendor mulai membongkar tenda dan dekorasi di tempat, menuntut barang mereka kembali sebagai ganti kerugian. Pesta pernikahan itu berubah menjadi pasar malam yang kacau balau, di mana bunga-bunga dicabut dan sound system diangkut. Puncak kehinaan terjadi menjelang subuh. Ketika Bima dan Im masih berdebat sengit di tengah sisa-sisa puing pesta, seorang kurir bermotor datang. Ia menyerahkan amplop tersegel kepada Bima. Isinya, surat pengosongan rumah dalam 24 jam, dan surat penarikan mobil. Kunci mobil harus diserahkan kepada kurir tersebut saat itu juga. Bima membaca surat itu. Tangan gemetar. Ia mencoba melawan, tetapi kurir itu hanya menunjuk ke pasal-pasal hukum yang mengikat. Mobil yang dibanggakannya, yang selama ini ia gunakan untuk berkencan dan membeli cincin kawin baru, ditarik saat itu juga. Bima dan Melati, yang baru saja menikah, ditinggalkan tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa kendaraan. Im pingsan, tidak mampu menanggung malu dan kerugian yang tiba-tiba menimpa mereka. Risa menghabiskan pagi itu di kantor, bukan untuk bekerja, melainkan untuk menikmati ketenangan yang baru ia temukan. Ia menonaktifkan semua media sosial agar tidak terganggu oleh gosip atau permohonan maaf palsu dari Bima. Ia tahu, Bima akan mencoba menghubunginya melalui semua cara. Mulai hari ini, semua jalur komunikasi Bima Adhitama dan Ibu Saraswati diblokir sepenuhnya. Jika ada telepon atau surat yang masuk, arahkan ke Pak Bambang. Risa menginstruksikan sekretarisnya. Risa merasa ringan. Beban 5 tahun pernikahan yang didominasi oleh tekanan mertua dan suami gold digger telah terangkat. Ia kembali fokus pada rencananya untuk ekspansi bisnis internasional. Uang yang ia sita kembali dari Bima dan Im, jumlah yang cukup besar yang mereka habiskan untuk gaya hidup mewah, akan ia investasikan kembali di perusahaan. Risa menatap cermin di ruangannya. Ia melihat seorang wanita yang kuat, cerdas, dan yang paling penting, mandiri. Kegagalannya memiliki anak, yang menjadi alasan Im dan Bima mencarikan istri baru, kini terasa remeh. Ia adalah pencipta takdirnya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan Bima untuk merasa lengkap. Ia hanya perlu dirinya sendiri dan kerajaannya yang megah. Babak baru hidup Risa telah dimulai. Babak yang penuh dengan kebebasan, kemakmuran, dan tanpa drama dari keluarga mertua. Bima dan Melati telah menjadi masa lalu yang segera terkubur dalam hiruk-pikuk kesuksesannya. Pukul 11 pagi. Hanya 2 jam tersisa dari batas waktu 24 jam yang diberikan Risa untuk mengosongkan rumah. Rumah mewah yang selama ini menjadi istana kebanggaan Bima dan Nyonya Saraswati, Im, kini terasa dingin dan asing. Puing-puing sisa pesta semalam masih berserakan. Bima duduk lemas di sofa mahal. Sofa yang sebentar lagi bukan miliknya. Sementara Melati menangis terseduh-seduh, masih mengenakan gaun pengantin yang kusut. Im, dengan wajah sembab dan amarah yang belum padam, mondar-mandir panik. Ini tidak bisa diterima. Bima, kita akan melawan. Telepon pengacara. Kita punya hak gonogini. Kita sudah menikah 5 tahun. Bima menggeleng. Tangannya memegang ponsel yang hanya menyala berkat sisa baterai. Karena tagihannya pasti sudah diblokir. Bu, ini bukan tentang gonogini. Rumah ini dibeli atas nama PT Risa Mandiri Abadi. Mobil itu, mobil dinas perusahaan. Semua aset itu terikat kontrak. Risa sudah merencanakan ini sejak lama. Bu, dia menutup semua celah. Dia bukan hanya menceraikan, dia menghancurkan.
Puncaknya tiba pukul 13. Dua orang petugas keamanan berbadan besar, didampingi oleh seorang notaris dan perwakilan dari kantor hukum Bambang, tiba di gerbang. Mereka membawa surat perintah pengosongan yang sah. Petugas itu bertindak dingin dan profesional. Mereka memberi waktu 10 menit untuk membawa barang-barang pribadi. Barang-barang mewah, perabotan, dan semua barang elektronik yang dibeli menggunakan kartu Risa akan disita sebagai aset perusahaan. Im menjerit histeris. Ia mencoba menghalangi petugas, menuduh Risa sebagai iblis berdarah dingin. Ini rumah anakku. Ini rumah menantuku. Kalian tidak berhak. Notaris itu hanya menyodorkan dokumen. Maaf, Nyonya. Dokumen ini jelas. Anda dan Tuan Bima telah tinggal di sini di bawah fasilitas yang disediakan oleh Bu Risa. Fasilitas tersebut telah ditarik dengan pemutusan kontrak yang sah. Jika Anda menolak, kami akan memanggil polisi atas tuduhan perampasan aset. Dalam adegan yang memalukan di bawah terik matahari, Bima, Melati, dan Im dipaksa keluar. Mereka hanya bisa membawa tas kecil berisi pakaian pribadi, tanpa uang tunai yang berarti. Tenda-tenda pesta yang hancur, para tetangga yang berbisik-bisik, dan tatapan jijik dari kurir yang mengangkut barang-barang mewah mereka menjadi penutup babak memalukan itu. Bima, sang pengantin baru, kini berdiri di pinggir jalan, sebatang kara, tanpa rumah dan martabat di Jakarta. Risa duduk di kantornya, menikmati kopi tanpa gula dan memandang kota yang tenang. Ia tahu apa yang sedang terjadi di Jawa Tengah, tetapi ia tidak membiarkan emosinya terlibat. Risa telah memasang dinding titanium di sekeliling hidupnya. Telepon Bima, yang entah bagaimana masih bisa berfungsi dengan pulsa pinjaman, terus-menerus mencoba menghubunginya. Panggilan pertama diblokir otomatis. Panggilan kedua, ketiga, hingga puluhan kali, semua diarahkan ke voicemail yang terisi penuh. Risa telah mengganti nomor pribadinya dan hanya memberikan nomor baru itu kepada Bambang dan manajer seniornya. Bima mencoba melalui pesan singkat, memohon, mengancam, hingga mencoba bersimpati. Risa, kumohon, ini salahku, bukan salah Melati. Jangan hancurkan hidup kami. Aku janji aku akan kembali padamu. Aku akan ceraikan dia. Beri kami waktu. Pesan-pesan itu tidak pernah sampai ke layar Risa. Semua komunikasi langsung Bima telah disaring oleh sistem keamanan tingkat tinggi Risa. Bambang, sang pengacara, yang bertindak sebagai juru bicara Risa, justru yang menerima rentetan panggilan tersebut. Tuan Bima, harap tenang. Semua komunikasi harus melalui jalur hukum. Bu Risa telah mengajukan gugatan cerai. Kami akan bertemu di pengadilan, ujar Bambang dengan nada datar, sebelum langsung menutup telepon. Im mencoba menggunakan jalur emosional, menghubungi kerabat dekat Risa, menyebarkan cerita palsu tentang Risa yang kejam dan cemburu. Namun, Risa sudah selangkah lebih maju. Jauh sebelum insiden janur kuning, Risa sudah tahu reputasi Im sebagai mertua yang kejam dan matre. Risa sudah memastikan bahwa lingkaran sosialnya adalah orang-orang yang profesional dan berpendidikan, yang tidak akan mudah termakan drama kampung. Satu-satunya yang berhasil mencapai Risa adalah sebuah surat fisik yang dikirimkan ke kantor pusat perusahaannya, dari Bima. Risa membacanya di bawah pengawasan Bambang. Itu adalah surat yang berisi penyesalan dangkal, permintaan maaf, dan yang paling penting, permintaan untuk mengaktifkan kembali ATM mereka agar Bima bisa membayar utang-utangnya. Risa merobek surat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tolong kirimkan ini ke alamat barunya. Risa menyerahkan sobekan surat itu kepada Bambang. Dan lampirkan tagihan parkir mobil yang baru saja saya tarik di bandara. Setelah pengusiran yang memalukan, Bima terpaksa membawa Im dan Melati ke rumah petak sederhana milik kerabat jauh yang bersedia menampung mereka untuk sementara. Rumah itu sempit, panas, dan tidak memiliki AC, sebuah kejutan budaya yang brutal setelah 5 tahun hidup dalam kemewahan ala konglomerat. Melati, pengantin baru yang seharusnya menikmati bulan madu, kini harus memasak dan mencuci di dapur sempit. Im terus mengeluh tentang nyamuk, panas, dan makanan yang tidak layak. Ia menyalahkan Melati, mengatakan bahwa Melatilah yang membawa nasib buruk. Bima,
yang selama ini bekerja hanya sebagai direktur fiktif di salah satu anak perusahaan Risa dan menerima gaji buta yang besar, kini harus mencari pekerjaan nyata. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tetapi ia tidak memiliki pengalaman kerja yang solid, hanya gelar dan koneksi palsu dari Risa. Ia kini benar-benar menjadi pengangguran, miskin, dan menanggung dua wanita yang bergantung padanya, yang salah satunya adalah mertua yang jahat. Setiap hari, Bima melihat iklan mobil mewahnya di media sosial, dijual kembali oleh perusahaan Risa. Ia melihat foto-foto rumahnya yang kini direnovasi. Kenyataan ini, pahit dan memalukan, adalah ciptaan Risa, sebuah pembalasan yang tidak hanya mengambil harta, tetapi juga harga diri. Bima mulai menyadari, ia bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan seluruh kehidupannya. Gugatan cerai yang diajukan Risa diproses dengan sangat cepat karena bukti yang ia miliki sudah sangat jelas dan tak terbantahkan. Sidang pertama menjadi panggung pembalasan Risa dalam skala yang legal dan formal. Di satu sisi, Risa datang dengan setelan profesional berwarna abu-abu gelap, ditemani oleh 3 pengacara, dipimpin oleh Bambang. Posturnya tegak, ekspresinya tenang, dan ia sama sekali tidak menunjukkan emosi. Risa datang bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai seorang CEO yang sedang menyelesaikan urusan bisnis yang merugikan. Di sisi lain, Bima hadir. Ia terlihat kurus, matanya sembab, dan pakaiannya yang seadanya terlihat lusuh. Ia datang sendiri, karena tidak mampu membayar pengacara yang kompeten. Ia bahkan tidak berani menatap mata Risa. Im tidak diizinkan masuk ruang sidang, menambah keputusasaan Bima. Di hadapan hakim, Bambang mengajukan semua bukti, salinan surat nikah kedua Bima dengan Melati, bukti transfer keuangan yang membuktikan Bima menggunakan uang Risa untuk membiayai pernikahan kedua tersebut, serta dokumen-dokumen kontrak kepemilikan aset yang menunjukkan bahwa Bima dan Im hanya menikmati fasilitas, bukan kepemilikan. Bima mencoba memohon, berdalih bahwa ia terpaksa menikah lagi karena tekanan Im yang menginginkan cucu. Ia mencoba menarik simpati dengan menceritakan sejarah cinta mereka. Risa meminta izin kepada hakim untuk berbicara. Suaranya terdengar dingin dan tajam. Yang mulia hakim, tujuan utama gugatan saya adalah pemutusan kontrak dan pembatalan status. Suami saya tidak hanya berselingkuh, ia melakukan penipuan finansial terencana. Alasan soal anak hanyalah kedok untuk mengambil keuntungan dari aset saya. Semua yang saya lakukan sejak penggerebekan itu adalah upaya penyelamatan aset perusahaan. Saya tidak menuntut harta Gonogini, karena semua harta itu sudah menjadi milik saya sepenuhnya sebelum pernikahan ini. Saya hanya menuntut status cerai dan ganti rugi atas kerugian waktu dan emosional. Hakim, setelah meninjau bukti yang solid dari pihak Risa, tidak perlu waktu lama. Putusan cerai dikeluarkan pada sidang kedua. Risa dan Bima resmi berpisah. Hak Gonogini ditolak untuk Bima karena ia tidak dapat membuktikan kontribusi finansial yang signifikan, melainkan hanya pengeluaran. Bima bukan hanya kehilangan Risa, ia juga kehilangan semua legitimasi finansial yang selama ini ia nikmati. Ia keluar dari pengadilan bukan hanya sebagai seorang mantan suami yang diceraikan, tetapi sebagai seorang yang secara hukum terbukti memanfaatkan kekayaan istrinya. Dampak dari drama janur kuning tidak berhenti di pengadilan. Berita tentang kehancuran Bima menyebar bak api. Berkat koneksi sosial Risa yang luas di kalangan konglomerat dan media, cerita tersebut dimuat dalam kolom gosip bisnis. Meskipun nama Risa dan perusahaannya dilindungi, Bima menjadi target ejekan. Ia dijuluki sebagai direktur fiktif dan suami gold digger. Im mencoba melawan. Ia menyebar rumor di lingkungannya bahwa Risa adalah wanita mandul yang kejam, yang tidak tahu rasa terima kasih. Namun, upayanya sia-sia. Statusnya sebagai mertua matre sudah terlalu kuat. Selain itu, Risa mengambil tindakan pencegahan yang cerdas. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang untuk sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita yang mengalami kesulitan dalam pernikahan, memastikan citranya di mata publik tetap elegan dan dermawan. Bima mencoba melamar pekerjaan kemana-mana, menggunakan gelar universitasnya yang dibiayai Risa. Namun, setiap kali ia mengikuti wawancara, ia merasa ada tatapan aneh.
Seorang HRD dari perusahaan kenalan Risa bahkan secara terang-terangan menolak. Kami tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki riwayat memanfaatkan aset perusahaan, Tuan Bima. Etika finansial Anda dipertanyakan. Bima menyadari, Risa tidak hanya memblokir ATM, Risa juga memblokir masa depannya. Melati, pengantin baru yang polos, mulai menyadari kengerian situasi yang ia hadapi. Ia tidak menikahi seorang direktur kaya, melainkan seorang pengangguran yang berhutang budi. Konflik Melati dan Im memuncak di rumah petak yang sempit. Im terus menyalahkan Melati, mengatakan bahwa seandainya Melati tidak hadir, Risa mungkin tidak akan marah dan mereka masih bisa menikmati kemewahan. Aku tidak tahu dia sudah menikah, Bu. Bima bilang dia sedang proses cerai. Melati berteriak frustrasi. Kamu seharusnya tahu diri. Kamu hanya wanita kampung. Risa itu emas. Kamu hanya ampas. Balas Im. Bima, yang tertekan oleh dua wanita yang bertengkar, akhirnya melarikan diri dari rumah petak itu untuk mencari ketenangan, meninggalkan Melati dan Im dalam pertengkaran yang tak berkesudahan. Pernikahannya yang baru berusia beberapa minggu sudah berada di ambang kehancuran. Risa merayakan resminya perceraian dengan cara yang tenang namun monumental. Di kantor notaris, ia secara resmi mengubah nama perusahaannya dari yang masih memiliki sedikit jejak Bima, menjadi nama yang sepenuhnya mencerminkan dirinya. Ia juga secara pribadi mengajukan permohonan untuk menghapus nama belakang, Adhitama, dari kartu identitasnya, kembali menggunakan nama gadisnya, Risa Wijaya. Perubahan nama ini melambangkan penutupan babak lama dan dimulainya era baru. Risa tidak lagi ingin dikaitkan dengan pria yang gagal dan keluarga yang jahat itu. Ia fokus pada proyek besar, investasi ke sebuah pabrik teknologi di luar negeri. Keputusan ini menunjukkan bahwa fokus Risa telah bergeser sepenuhnya dari drama domestik menjadi ambisi global. Saya sudah membuang sampah, Bambang. Sekarang saatnya membersihkan ruangan dan mulai dekorasi baru, ujar Risa kepada pengacaranya saat mereka bersulang dengan jus lemon di ruang kerjanya. Risa telah memenangkan pertempuran, bukan hanya secara finansial dan hukum, tetapi juga secara moral dan emosional. Ia menggunakan kekayaan dan kecerdasannya sebagai perisai, mengubah penghinaan yang ia terima menjadi kekuatan yang menghancurkan musuhnya. Babak kebebasan dan pengukuhan kekuasaan Risa telah dimulai. Setelah putusan cerai, Bima merasa dunia telah runtuh. Tidak ada lagi gaji besar yang datang otomatis, tidak ada lagi kartu ATM tanpa batas, dan yang tersisa hanyalah utang kecil yang kini terasa membebani. Di rumah petak yang sempit, suasana semakin panas. Nyonya Saraswati, Im, terus mengutuk, dan Melati sudah berhenti menangis, berganti menjadi sikap dingin dan menuntut. Bima mencoba menjual barang-barang yang berhasil ia selamatkan, jam tangan, beberapa pakaian bermerek, tetapi hasilnya tidak seberapa. Ia mencoba menghubungi teman-temannya yang dulu ia traktir dengan uang Risa, tetapi tak satu pun yang mau mengangkat telepon atau membalas pesannya. Ia menyadari, ia tidak pernah punya teman, ia hanya punya dompet tebal Risa. Dalam keputusasaan, Bima memutuskan untuk melakukan hal yang paling ia takuti, kembali ke rumah lamanya, rumah orang tua kandungnya di desa, yang sudah lama ia tinggalkan setelah menikahi Risa. Rumah itu sangat sederhana, kontras sekali dengan gaya hidup mewah yang ia jalani. Ia membutuhkan pelarian dari Im dan Melati, yang kini menjadi dua beban berat di bahunya. Ia tahu, jika ia mengatakan pada Im bahwa ia akan pergi, Im pasti akan melarang atau mengikutinya. Maka, Bima membuat keputusan yang pengecut. Suatu subuh, sebelum Im dan Melati bangun, Bima diam-diam mengemasi tas ransel kecilnya. Ia meninggalkan secari kertas di atas meja yang hanya berisi 2 kalimat. Aku harus pergi mencari pekerjaan. Jangan cari aku. Ia meninggalkan Melati, pengantin barunya, dan Im, ibunya yang manipulatif, tanpa uang sepeser pun. Ketika Im terbangun dan membaca surat itu, ia mengamuk sejadi-jadinya. Ia merobek surat itu menjadi serpihan dan melemparkannya ke wajah Melati. Lihat apa yang kamu lakukan. Anakku kabur. Suamimu kabur. Dasar pembawa sial. Melati, yang awalnya masih polos, kini merasa harga dirinya terinjak-injak. Ia akhirnya mencapai batas kesabarannya.
Cukup, Bu. Bima kabur bukan karena saya. Dia kabur karena dia pengecut. Dia tidak bisa jadi suami atau anak yang bertanggung jawab. Dia membiarkan saya menikahinya saat dia masih terikat pernikahan dengan Risa. Dan ibu yang memaksa dia mencari istri baru hanya karena harta Risa. Kalian berdua sama-sama jahat dan egois. Pertengkaran itu menjadi perkelahian verbal terburuk. Melati menyadari bahwa ia hanya dijadikan alat oleh Im untuk memeras Risa. Ia telah kehilangan reputasinya di kampung, dan kini ia harus menanggung ibu mertua yang kejam dan suami yang menghilang. Melati mengambil keputusan serupa dengan Bima, tetapi dengan keberanian yang lebih. Ia mengumpulkan barang-barangnya dan berjalan ke terminal bus terdekat. Ia menelepon saudaranya di Jakarta, memohon bantuan untuk memulai hidup baru. Aku sudah cerai. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan Bima dan ibunya, Melati berkata. Air matanya menetes bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega karena telah melepaskan diri dari racun keluarga itu. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan halal dan membersihkan namanya. Im ditinggalkan sendirian di rumah kerabat yang kini mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Sementara kekacauan terjadi dalam kehidupan mantan suaminya, Risa semakin bersinar di Jakarta. Proyek investasi teknologi yang ia rintis berjalan lancar. Ia muncul di majalah bisnis sebagai cover story, dijuluki The Iron Lady of Innovation. Ia menggunakan citra perceraiannya bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita kuat yang berani membersihkan hidupnya dari beban dan pengkhianatan. Risa tidak pernah secara langsung menyebut nama Bima atau Im. Ketika diwawancara, ia hanya berkata, seorang pemimpin harus berani memutus aset yang tidak lagi produktif dan merugikan reputasi. Dalam hidup pribadi maupun bisnis, etika adalah yang utama. Pernyataan itu, meskipun halus, sudah cukup untuk memperkuat citra Bima sebagai pengkhianat. Risa mengadakan pesta peluncuran proyek barunya, sebuah pesta besar, meriah, dan berkelas, tanpa ada jejak Bima. Dalam pesta itu, ia menerima ucapan selamat dan rasa hormat dari semua kolega bisnis. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga meningkatkan nilai sosial dan reputasinya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah milik yang berhak, bukan milik orang yang manipulatif dan pengecut. Kehidupan Risa kini penuh dengan kesibukan dan tantangan yang menginspirasi, tanpa ruang untuk drama kecil dari masa lalu. Ia benar-benar telah melangkah maju, meninggalkan puing-puing kehancuran yang ia ciptakan sebagai pembalasan yang sempurna. Setelah kabur dari rumah petak, Bima tiba di desa tempat orang tuanya tinggal, sebuah tempat yang bertahun-tahun ia anggap sebagai kenangan memalukan. Rumah itu kecil, dengan lantai semen yang dingin, jauh sekali dari karpet tebal rumah mewahnya di kota. Orang tuanya, yang hidup sederhana dari hasil kebun, menyambutnya dengan campuran rasa kasihan dan kekecewaan yang mendalam. Mereka telah mendengar samar-samar tentang skandal janur kuning. Bima, yang selama ini hanya menandatangani dokumen dan menerima gaji buta, kini harus bekerja. Ia tidak punya pilihan. Ia membantu ayahnya di kebun, mencangkul tanah liat yang keras di bawah terik matahari. Tangannya yang lembut, yang biasa memegang setir mobil mewah, kini melepuh. Setiap tetes keringat yang jatuh terasa seperti penagih utang yang menuntut ganti rugi atas kemalasannya selama 5 tahun terakhir. Ia ingat bagaimana dulu ia mengeluh karena AC mobilnya kurang dingin, atau bagaimana ia membuang makanan karena sedikit cacat. Sekarang, ia makan nasi dengan lauk seadanya, dan ia makan dengan lahap, menyadari betapa berharganya setiap butir beras. Bima bukan lagi direktur. Ia hanyalah seorang buruh serabutan yang dibayar harian. Penghasilannya, yang hanya cukup untuk makan, membuatnya menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan kekayaan Risa. Setiap malam, ia tidur di dipan kayu yang keras, dan kenangan akan kasur king size Risa menghantuinya. Ia tidak merindukan Risa, ia merindukan kenyamanan yang dibawa oleh Risa. Namun, di tengah pekerjaan kasar itu, muncul penyesalan yang lebih mendalam. Penyesalan karena telah menipu wanita yang memberinya segalanya, dan penyesalan karena memilih jalan pintas yang merendahkan dirinya sendiri. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa martabat, tanpa kekayaan, dan tanpa masa depan yang jelas. Sementara itu,
Nyonya Saraswati, Im, ditinggalkan sendirian di rumah kerabat di kota. Situasi semakin memburuk. Kerabat tersebut, yang awalnya bersedia menampung, kini mulai menunjukkan rasa tidak suka karena Im terus mengeluh dan bertingkah seperti seorang nyonya. Suatu pagi, kerabat itu meminta Im untuk pergi. Im, tanpa uang dan tanpa tempat tinggal, terpaksa menelepon semua kenalan dan teman sosialitanya. Namun, seperti yang Risa duga, semua menjaga jarak. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan wanita yang telah dipermalukan dan dicap sebagai mertua jahat yang menghancurkan pernikahan anaknya demi harta. Hukuman sosial lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Im, yang selalu bangga dengan penampilan dan statusnya, kini harus naik angkutan umum dan berjalan kaki. Tubuhnya yang terbiasa hidup nyaman kini sakit-sakitan. Ia mencoba memohon bantuan di gerbang rumahnya yang lama. Rumah mewah yang kini telah berganti warna dan tampak lebih modern setelah renovasi Risa. Satpam baru yang menjaga gerbang bahkan tidak mengenalinya. "Permisi, Nyonya. Daerah ini milik pribadi. Anda tidak boleh berdiri di sini," ujar satpam itu dengan dingin. Im, dengan air mata dan harga diri yang hancur, terpaksa mengakui bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia menyalahkan Risa, Melati, bahkan takdir. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ini adalah hasil dari keserakahannya sendiri. Ia kini menjadi gelandangan, terpaksa bergantung pada sumbangan makanan atau tidur di teras masjid. Kehidupan yang selama ini ia hindari, kini harus ia jalani sebagai balasan atas perbuatannya. Suatu sore, saat Bima sedang menunggu upah hariannya di sebuah warung kopi di pinggir kota, ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa pekerja. Mereka membicarakan seorang wanita muda yang dulunya menikah dengan mantan direktur yang jatuh miskin, dan kini bekerja keras di pabrik garmen di Jakarta. Katanya namanya Melati. Dia bekerja sangat rajin dan jujur. Dia bahkan sudah naik jabatan jadi pengawas. "Loh," kata salah satu pekerja. Jantung Bima berdebar kencang. "Itu pasti Melati." Bima, yang hidupnya semakin merosot, mendengar kabar bahwa wanita yang ia tinggalkan secara pengecut justru mulai menata hidupnya. Ia membayangkan Melati yang kini mandiri, mengenakan seragam pabrik dengan bangga, jauh lebih terhormat daripada dirinya yang berlumur lumpur dan keringat. Penyesalan itu menusuknya lebih dalam. Ia tidak hanya merusak hidup Risa, ia juga merusak hidup Melati dan ibunya. Namun, yang paling hancur adalah dirinya sendiri. Bima menyadari bahwa kemewahan Risa telah menumpulkan akal dan ambisinya. Ia dulu seorang pria yang punya potensi, tetapi ia memilih jalan yang salah. Keberhasilan Melati menjadi cermin yang kejam, bahwa bukan kemewahan yang membuat seseorang berharga, melainkan etos kerja dan kejujuran. Bima tidak berani menghubungi Melati. Ia terlalu malu untuk menunjukkan dirinya yang sekarang di Jakarta. Risa kini menikmati hidup dalam kedamaian sejati. Ia tidak lagi mengejar harta, karena ia sudah memilikinya, dan ia tidak lagi mengejar status, karena ia sudah dihormati. Ia belajar bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika ia berhasil menghancurkan musuhnya, tetapi ketika ia berhasil menyembuhkan dirinya sendiri. Ia mulai menjadi mentor bagi wanita-wanita muda di perusahaannya, mengajarkan mereka tentang pentingnya kemandirian finansial dan kekuatan untuk mengatakan tidak pada kompromi yang merugikan. Ia menyadari, pengalaman buruknya telah menjadi pelajaran yang berharga. Risa duduk di balkon apartemen barunya yang menghadap ke langit kota, mengenang masa lalu tanpa rasa sakit. Ia tahu, Bima dan Im telah menerima balasan yang adil. Balas dendamnya telah selesai. Ia tidak perlu lagi memikirkannya. Kehidupannya, yang kini bersih dari toksisitas, jauh lebih indah dan berarti. Ia siap untuk membuka babak baru, yang sepenuhnya tentang dirinya dan ambisinya yang murni. 3 tahun telah berlalu sejak skandal janur kuning mengguncang hidup Risa. Waktu tidak hanya menyembuhkan lukanya, tetapi juga menjadikannya lebih tajam dan bijaksana. Perusahaannya, yang kini bernama Risa Wijaya Corp, telah berkembang pesat menjadi konglomerasi teknologi yang sukses, melampaui ambisi awalnya. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan dirinya kepada siapapun, melainkan untuk menciptakan nilai dan warisan. Kisah Risa telah menjadi inspirasi.
Ia kini rutin berbicara di seminar-seminar kewirausahaan dan pemberdayaan wanita, membagikan kisah tentang pentingnya kemandirian finansial sebagai benteng terakhir seorang wanita. Ia mendirikan yayasan bernama Benteng Risa, yang memberikan konsultasi hukum dan finansial gratis kepada wanita yang berada dalam pernikahan toksik. Risa telah mengubah luka menjadi tujuan mulia. Ia menjalani hidup dengan penuh gairah, tetapi juga dengan batas yang jelas. Lingkaran sosialnya kecil, tetapi berkualitas. Ia telah belajar membedakan antara hubungan yang tulus dan hubungan yang hanya mengincar asetnya. Suatu sore, saat Risa sedang mengunjungi sebuah galeri seni di kawasan pinggiran kota untuk mencari karya seni bagi kantor barunya, ia berpapasan dengan seorang pria yang sedang bertugas membersihkan lantai. Pria itu menunduk dan menarik napas dalam-dalam ketika melihat sepatu bot mewah Risa. Pria itu adalah Bima. Bima kini bekerja sebagai petugas kebersihan di galeri seni milik rekan bisnis Risa. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan rambut memutih dan postur yang membungkuk. Kehidupannya di desa tidak berhasil, dan ia kembali ke kota, bekerja keras dengan jujur untuk menafkahi dirinya. Ketika Bima mendongak, matanya bertemu dengan mata Risa. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya sebuah kesadaran yang dingin. Risa tidak menunjukkan keterkejutan, hanya anggukan formal yang singkat, seolah bertemu dengan kenalan lama yang tidak penting. "Nyonya Risa," Bima berbisik, suaranya parau. "Tuan Bima," balas Risa datar. Bima tidak meminta maaf, ia juga tidak memohon. Waktu telah mengajarkannya humility. Aku harap hidupmu baik-baik saja," katanya, sambil menyeka keringat. Risa menghela napas. "Hidupku lebih dari baik-baik saja, Bima. Aku mendapatkan kedamaian yang tidak pernah bisa aku miliki saat bersamamu. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang yang kuberikan, tapi dari uang yang kubangun sendiri." Bima mengangguk perlahan. "Aku mengerti sekarang. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mencari ampunan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sekarang bekerja jujur. Dan Melati, dia baik-baik saja. Dia sudah sukses. Ibu juga sudah tidak bersamaku. Aku sendiri sekarang. Itu adalah konsekuensi yang harus kau hadapi, Bima. Semoga kau bisa terus bekerja keras dan menemukan kebahagiaanmu sendiri," ujar Risa. Tanpa menunggu balasan, Risa berbalik. Ia tidak lagi merasakan getaran, baik itu kemarahan atau kegembiraan. Bima hanyalah bayangan masa lalu yang telah ia lewati. Ia memenangkan perpisahan ini, dan kini ia memenangkan hidupnya. Isa melanjutkan kehidupannya dengan penuh syukur. Ia menyadari, pembalasan yang sesungguhnya bukanlah merusak hidup Bima dan Im, tetapi membangun hidupnya sendiri hingga tidak ada lagi ruang untuk mereka. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Risa mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang cerdas bernama Anya, yang ditinggal di panti asuhan. Ini adalah langkah yang melengkapi kebahagiaannya. Risa membuktikan bahwa status mandul, yang dulu dijadikan senjata oleh Im untuk menjatuhkannya, kini menjadi tidak relevan. Ia menciptakan keluarganya sendiri, berdasarkan cinta dan pilihan, bukan paksaan biologis atau tekanan sosial. Di balkon apartemennya yang mewah, Risa memeluk Anya, menatap langit kota yang berkilauan. Ia mengenang hari di mana ia melihat janur kuning di depan rumah mertuanya. Hari itu adalah hari terburuk dan terbaik dalam hidupnya. Hari di mana ia kehilangan suaminya, tetapi menemukan dirinya sendiri. Kisah Risa adalah tentang kekuatan seorang wanita yang menolak menjadi korban. Ia mengambil kembali kendali narasi hidupnya. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah integritas, dan kekuatan sejati adalah kemampuan untuk berjalan pergi dengan kepala tegak, membawa semua aset, dan meninggalkan pengkhianat di belakang, di antara puing-puing yang ia ciptakan sendiri. Risa Wijaya tidak hanya memenangkan perceraian, ia memenangkan kebebasan.